berasa banget sih antara apa ya, gue nggak srek lah gitu sama Broadway, gue pikir gitu loh, karena gue tuh orang Indonesia coy. Latihan, lagi proses naskah apa nih sekarang? Mau Kasih tahu? dong bocoran dong, siapa tahu nanti bisa reservasi. Oke. Mau tahu? Mau tahu banget. Pantengin liganya teater diri ya. Terus Bang Ayak ngomong, ya kayaknya gue belum punya aktris nih kayak gitu. Itu kan kayak gue tahu hasilnya, gue tambah nyesek kan kayak gitu. Gue udah ngelakuin ini loh, tapi gue belum dapet. Gue ngomong, gue nyeletuk sama dia. Insya Allah tahun depan Bang, gue ngomong kayak gitu. Insya Allah tahun depan Bang gitu. Sebenarnya gue nyesek, tapi gue harus ngomongnya tuh kayak stay cool aja gitu. Gue kan anaknya nggak mau terlihat lemah ya, Wak. Kita ketemu lagi di konten dialog gue, konten tentang ngobrol bersama dengan pelaku seni, ngobrol apa aja, kayak gimana aja, yang penting asik. Di konten dialog gue kita akan ngobrolin soal seni bersama pelaku seni, ngobrolinnya apa aja sih sebenarnya, nggak cuma tentang seni. Kita ketemu lagi di konten dialog gue yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa. Teaterpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, pagi, sore, kapanpun dan dimanapun teman-teman sobat Teaterpedia menyaksikan konten dialog gue pada hari ini. Seperti biasa, dialog gue adalah konten yang berisi soal obrolan dengan pelaku seni, ngobrolin apa aja. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu sesuai tema. Hari ini temanya juga masih aktris. Jadi masih seger seperti oase di padang pasir. Anjay. Setelah kemarin sutradara isinya cowok semua, nah aktris nih gue demen nih, karena beberapa kali di tema aktris ini selalu yang hadir cewek, ya iyalah namanya juga aktris. Nah, pada kesempatan kali ini di dialog gue kita berkesempatan untuk kedatangan tamu dari jauh nih sekarang, dari Jakarta Utara. Perkenalkan dan tepuk tangan buat Fitri Wulandari. Ore, mana ya? Ya karena lu nggak terkenal banget, Ya, silahkan lah kenalin siapa lu, dari mana, terus mau ngapain sih kesini? Mau ngapain ya? Gue juga bingung sih mau ngapain kesini, tiba-tiba ada yang ngechat gue. Jadi gue Fitri Wulandari, biasa dipanggil Ulan. Ule, terserah lu dah mau manggil gue apa, gitu pokoknya. Gue dari Teater Diri. Oke, Ulan dari Teater Diri. Tapi gue sih kenal Ulan bukan dari Teater Diri sebelumnya, tapi dari Teater Nusantara. Tapi untuk lebih jelas dan supaya teman-teman sobat Teaterpedia juga tahu Ulan memulai karir berteater itu dari mana, boleh dong cerita sedikit Ulan sebenarnya awal karir berteater itu dari mana sih? Jadi sebenarnya gue itu dari kecil udah suka seni, Sa. Oke. Gue suka nyanyi, dancing, terus suka ya acting juga. Cuman gue mulai ikut terjun ke dunia teater itu dari ekskul dulu, ekskul sekolah sekitar 2012 ya kalau nggak salah. Sekolah di Bina Karya. SMK ya? SMK waktu SMK itu. Bina Karya. Terus dari situ gue ikut ekskul, dan pas ekskul itu gue justru nggak pernah yang namanya kayak, gue tuh kadang suka iri. Kadang orang-orang tuh kalau cerita, oh gue dari ekskul sekolah ikut FTP, gue nggak pernah ikut FTP. Gue selalu spesialis musikalisasi puisi. Enggak, Bina Karya itu teater gerobak ya? Gerobak teater waktu itu. Terus ketika udah kelas 3 kan memang udah nggak boleh ya ujian segala macem. Akhirnya di situ gue istilahnya vakum lah. Tapi ketika gue tadinya memutuskan untuk tidak kuliah. Tetapi kata bokap gue yang waktu itu sok kaya banget, bilangnya gue masih mampu ngebiayain lu kuliah. Anjir. Gitu. Kuliah lu. Terus akhirnya lu kuliah? Gue kuliah ambil di, gue nggak sengaja, gue memang pengen seni kan. Gue pikir gue pengen seni, akhirnya gue ngambil di salah satu kampus di Jakarta yang memang di jurusannya itu ada istilahnya seni, tapi gue nggak mau di KJ waktu itu. Akhirnya gue ngambil di London School jurusan PAC. Apa tuh? Performing Art Communication. Wih, mantap. Kalau ditanya, kalau bahasa Indonesianya apa sih itu? ya pokoknya seni pertunjukan. Oke, komunikasi dalam seni pertunjukan. Yoi, di situ. Terus sebenarnya pas semester 1-2 itu memang kita kan belajar semua jurusan kan. Cuman pas semester 3 baru penjurusan. Gue memang dari awal masuk LS itu memang udah pengen masuk PAC sebenarnya. Terus akhirnya gue masuk PAC, dan anehnya tapi gue nggak pernah ikut gabung di komunitas teater kampus gue sendiri. Tapi ada di kampus? Ada. Teater apa itu namanya itu? Kalau di sana sih nggak ada namanya, cuma memang teatro gitu, kayak klub teater kayak gitu. Dan kiblatnya memang di kampus gue tuh lebih ke Broadway. Oke, siap. Musikal. Iya, gitu. siap. Jadinya gue kayak
gue suka tapi gue kayak nggak srek gitu loh. Nah akhirnya gue memutuskan untuk cari komunitas yang lain deh. Gue pengen di luar kampus gue deh, karena gue pikir di kampus gue pengennya, oh gue di kampus itu harus belajar. Jadi gue lebih memilih ketika di kampus itu gue di belakang panggung. Oke, tapi tetap terlibat, tetap kontribusi terlibat, ya. Tetap. Terus akhirnya gue telepon salah satu guru gue waktu itu, pembina teater gue di mana, di Gerobak waktu itu di sekolah. Gue mau gabung dong bang, kayak gitu, mau Bang Ilyas Sudrajat. Gue telepon dia, kata dia yaudah lu ikut gue. Kata dia kan lu nggak mungkin, lu udah tua, lu nggak mungkin masuk Gerobak lagi dong. Akhirnya gue gabung lah sama Nusantara ketika Oke, itu. Teater Nusantara. Bang Iyas jangan lupa komen, Anjay. like, dan itu subscribe. tahun 2017 sih gue mulai untuk apa ya? Untuk mulai pengen fokus lah. Belum fokus waktu itu, masih pengen main-main gitu. Gue juga udah gitu, gue memang anaknya nggak bisa diem sih, Sa. Gue nggak suka diem di rumah. Iya. Gue nggak suka di rumah diem gitu, anteng, gue nggak betah. Jadi gue memang memperbanyak kegiatan ketika itu. Terus gue juga berpikir, kok gue makin lama tuh makin tua malah tidak bermanfaat ya yang gue lakuin gitu. Makanya gue masuk, udahlah gue mutusin buat, udahlah gue ikut teater lah gitu, teater di luar kampus gue gitu. Karena gue pikir kalau di kampus gue ikut teater, gue pengen belajar, jadi gue belajar di belakang panggungnya. Kayak gue megang traffic mic atau lighting, kayak gitu segala macem. Jadi sebenarnya pertunjukan pertama lu atau pementasan teater pertama lu yang lu ada di atas panggung itu justru dimulai bukan dari bangku sekolah atau bukan dari teater pelajar, apalagi dari teater kampus, berarti bukan. Justru di teater di luar kampus di gitu luar ya. Kampus justru. Karena apa ya? Gua itu ada di antara kampus dan di luar kampus ya. Dan itu tuh berasa banget sih antara apa ya? Gue nggak srek lah gitu sama Broadway, gue pikir gitu loh, karena gue tuh orang Indonesia coy. Bener. Kayaknya bukan gue banget nih Broadway gitu ya. Kayaknya nggak seru amat sih gitu nari-nari gitu, kayak nggak menantang gitu. Lu cuma ngapal skrip, udah gitu doang. Nggak ada yang, kalau istilahnya kalau kita kan mesti gimana pendalaman peran segala macem. Di sana tuh nggak gitu, kayak ya udah lu hafal skrip, ya lu main kayak gitu. Nah, apa yang gak Wulan dapetin di London School itu ternyata Wulan dapetin di Teater Nusantara tadi. Nusantara ketika itu. Pertunjukan pertama Wulan di Teater Nusantara waktu itu apa sih naskahnya? Oh, itu Sobrat. Waktu itu dapat peran? Jadi Rasmina. Gue jadi pasangannya si Sobrat. Itu bener-bener pertama kali pentas? Pertama kali pentas untuk ya main berperan di atas panggung itu. Tantangannya apa tuh waktu itu? Waktu pertama kali pentas terus langsung dipercaya jadi ya punya peran yang cukup besar lah ya di Sobrat itu waktu itu Rasmina. Tantangannya apa buat Wulan? Tantangan buat gue apa ya? Karena memang gue terbiasa di istilahnya ada kultur-kultur kampus lah ya yang berbeda sama istilahnya komunitas di luar kampus waktu itu. Yang pertama sih gue awal-awal tuh gue pikir pas Sobrat itu gue masih main-main, Sa. Gue bener-bener kayak ya udah gue pengen coba aja gitu. Awalnya gue pengen istilahnya lihat dulu nih gitu kan. Gue lihat dulu. Terus ya masih yang main-main. Terus pas ketika FTJB waktu itu, kok gue pikir tuh gue udah mainnya udah bagus gitu. Sombong emang anaknya. Gue pikir gue udah main bagus dan ternyata pas gue tahu hasilnya, wah, gue kayak dijejek tau nggak, kepala gue tuh kayak ditoyor gitu, blow on lu kayak gitu, lu sombong lu. Di situ gue baru sadar sih, oh iya berarti gue memang apa ya, gue tidak melakukan dengan hati gitu loh di situ. Terus ketika FTJ kebetulan masuk final kan, FTJ final gue baru kesulitannya itu adalah gue punya sutradara tuh unik okay. Dan gue apa ya, gue tuh tipe perempuan yang tidak mau istilahnya diskreditkan kalau gue perempuan gue harus dapat privilege apa gitu. Gue nggak suka. Dah, sutradara gue itu kerennya adalah dia tidak melihat gue anak baru atau anak lama. Jadi istilahnya tuh yang lain itu udah gigi 7 nih. Gue harus bisa ngejar ke gigi 7 seenggaknya 6 atau 5 ketika itu. Dan lu karena lu orang yang suka tantangan, jadi begitu sutradara lu melihat semua pemain itu sama, justru lu malah makin tertantang. Iya, berarti. justru gue malah kayak gue ngelihat istilahnya yang senior gue lah ketika itu di TN waktu itu. Gue kayak anjing, gue mainnya jelek banget nih kayak gitu. Gue sadar gue mainnya jelek, tapi gue masih yang kayak ya udah sih gue kan anak baru gitu, gue songong. Terus makanya pas ternyata pas makin lama tuh memang apa ya,
gue makin sadar sih gitu, oh gue songong ya berarti selama ini gue merendahkan gitu loh. Gue merasa nganggap enteng gitu. Gue nganggap kalau oh gue ini udah hebat gitu. Ternyata semakin lama gue berproses di situ, gue makin gue makin sadar kalau memang gue nggak ada apa-apanya anjir kayak gitu. Lo harus masih belajar gitu. Dan gue juga ketika itu memang nggak fokus sih Sa. Oke. Gue nggak fokusnya. Gue kuliah juga, gue di kampus itu kebetulan gue ikut kayak klub, gue model waktu itu. Gue model, gue foto segala macem. Terus ya, lu tahu dong anak gimana ya? Istilahnya kampus di tengah-tengah kota. Ya kan? Pasti kan kehidupannya bebas dong. Iya, siap. Kan? Tahu kan bebas kata. Bebas, oke. Nah terus gue makin lama tuh kayak, oke gue setiap malam gitu mabok gini gitu kan. Terus akhirnya gue pikir gue kagak bisa nih kayak gini terus nih kayak gitu. Akhirnya mulailah ketika di final, sebenarnya pas awal gue berproses itu, saudara gue udah ngomong, gue itu selama ini belum punya aktris nih. Maksudnya dalam kategori gue dapat aktris gitu kan. Terus dia kayak gue punya dendam. Gue masih nganggap enteng karena gue pikir gue baru gitu kan. Terus makanya ketika gue tahu hasilnya dan ketika final gue tahu hasilnya, saudara gue bilang kayak gini, kayaknya gue emang belum ditakdirin punya aktris. Gue kayak anjing, gue ngerasa gue udah melakukan gue udah kasih semua gitu. Yang lu punya gitu ya. Oh ternyata enggak loh, gue bilang kayak gitu. Ternyata enggak loh. Akhirnya gue vakum. Akhirnya gue memutuskan untuk udahlah gue nggak usah istilahnya gue nggak usah fokus ke modeling lagi waktu itu. Akhirnya gue fokus untuk kuliah dan teater waktu itu. Karena lu emang orangnya suka tantangan, jadi begitu lu direndahin lu malah makin gigih lagi. Nyesek gue dibilang kayak gitu, kayak ini gue berwujud gitu loh, lu nggak ngeliat gue gitu. Terus ya udah habis dari situ gue kayak setelah itu kan gue juga ngerasa kayak gue kagak tahu diri banget nih. Jadi waktu itu TNI itu punya program 4 tempat. Pentas 4 tempat. Jadi itu kayak di Jakarta Selatan, Utara, Barat, sama Timur. Gue ngerasa ketika itu sutradara gue yang main gitu loh. Di antara banyak orang, sutradara gue minta lu gitu kan. Gue salah satunya waktu itu. Berempat mainin aktor-aktor ketika itu. Itu aktor-aktor yang tersesat ya? Aktor-aktor yang tersesat waktu itu. Terus gue ngerasa kayak gue anak baru tapi gue dikasih kepercayaan loh. Istilahnya gue kayak diperkenalkan di daerah. Oh ini gue saudara gue tuh sebenarnya punya aktris gitu secara tidak langsung kan. Terus gue di situ jadi kayak gue harus fokus nih gitu. Udah mulai dapat pengakuan lah ya dari sutradara, terus jadi makin tambah semangat lagi. Gitu. Nah sampai akhirnya setelah Sobrat lo terus pentas 4 tempat itu Sobrat tadi 2017. Itu eventnya FTJ ya. FTJ. Terus 2018 masih ikut FTJ? Masih. Ketika 2018 itu habis aktor-aktor langsung. Sebenarnya pas aktor-aktor terakhir itu gue lupa deh di mana. Di BLK terakhir. Di BLK ya. Iya, di Jakarta Barat. Jakarta Barat penutupan itu. Sebenarnya ketika itu kita udah mempersiapkan untuk FTJ. Udah mulai ada ada obrolan lah kayak gitu. Terus akhirnya dan lucunya gini, pas 2018 pas setelah aktor-aktor itu kita memang kita harus fokus nih, kita harus bawain apa. Tadinya itu inget gue TN itu mau bawain Ken Arok atau di Ponorogo gitu, gue lupa. Kayak gitu. Ada obrolan kayak gitu kan, kita bawain ini gitu, tapi belum fix waktu itu. Terus gue sama partner in crime gue. Siap, partner in crime. Jadi gue sama dia, gue tiba-tiba pengen ke Gramet, Sa. Ke Gramet tuh nyari buku gitu kan. Ke Gramet tuh nyari buku. Akhirnya gue ke Gramet, gue lihat-lihat waktu itu gue niatnya itu gue pengen beli buku Rise of Majapahit apa kalau nggak salah apa Mataram gitu, gue lupa. Gue beli itu sama gue lagi lihat-lihat buku nih. Terus tiba-tiba ada satu naskah jatuh. Buku tapi ternyata naskah. Kayak semacam semesta gitu. Memberi tanda gitu ya. Ini ada gitu, siap. Terus kayak jatuh, tapi sama gue nggak gue ambil, kayak cuma apaan sih nih gitu gue taruh. Buku apa itu? Amangkurat. Karya Gunawan Muhammad waktu itu. Jatuh, gue taruh lagi. Gue baca ini Ronggeng Duku Paruk. Gue baca itu. Terus tiba-tiba gue pengen beli buku ini nih. Terus tiba-tiba Teguh tuh kan. Kesebut kan jadinya. Jadi partner in crime lo itu si Teguh namanya. Teguh. Terus sama Teguh kayak
ini apa nih, sama dia dibaca gitu. Gue baca yang lain, dia baca yang lain. Gue mau beli ini karena murah waktu itu, bukunya tuh sekitar 55.000 gitu kalau nggak salah, 50 apa 85 gitu. Pokoknya Dan itu isinya naskah kan? Itu bukunya? ternyata naskah. Tadinya tuh gue pikir buku aja gitu, kayak buku kecil dia kan, buku kecil jatuh. Terus ya udahlah, lu mau gitu, lu mau, yaudah dia beli kayak gitu. Gue beli 2 buku waktu itu, bukunya tuh tebel-tebel dan dia itu buku paling kecil, bener-bener buku-buku kayak, ya udah gue pikir buat bacaan aja kan, kasih sutradara. Gue pulang, gue waktu itu ke Sanggar, gue kasih buku-bukunya, terus gue bawa yang memang buku pengen gue baca. Akhirnya setelah dibaca itu cuma perlu waktu 3 hari, akhirnya kita bawain ini, Amangkurat itu tadi. Amangkurat. Terus proses lah, akhirnya gue casting dan gue dapet Sahowi waktu itu. Oke, Rara itu Oi. kalau nggak salah perannya itu sebagai pacar dari anaknya Amangkurat. Adipati. Iya. Sebenarnya tuh si Sahowi ini tuh selir sih, lebih Oke, jatuhnya selir. selirnya si Amangkurat ini gitu. Cuman ternyata Sahowi sama Adipati tuh jatuh cinta. Nah, yang sebenarnya mau gue tanya dari lu, mungkin ini jawaban ini juga nanti bakal bisa mewakili jawaban teman-teman teater Nusantara yang lain ya. Kenapa punya ketertarikan atau kecenderungan ke naskah-naskah yang sifatnya sejarah gitu, terus juga sejarahnya sejarah Indonesia, dan Wulan juga sendiri punya ketertarikan ke situ gak sih? Kalau gue tuh sebenarnya gini, gue background gue itu kan memang istilahnya lebih ke milenial. Oke. Tapi gue tuh emang lebih suka gue suka sosok-sosok perempuan yang Indonesia banget gitu loh. Iya, itu Contohnya. sebabnya tadi karena lu nggak suka Broadway itu Gue kan? nggak terlalu suka Broadway. Iya, gitu. karena Karena buat gue sebenarnya tuh kita tuh kaya akan cerita, ngerti nggak? iya, Di siap. Indonesia tuh kaya banget akan sejarah, akan cerita, dan menurut gue yang kenapa kalau ditanya kayak gitu, walaupun tidak dijelaskan secara gamblang gitu ketika ditanya, oh kita milih ini karena ini gitu, enggak. Cuma gue merasa waktu itu, kenapa kita memilih Nusantara, memilih sejarah gitu, naskah-naskah sejarah, selain nama kita Nusantara gitu loh. Emang di Indonesia itu ceritanya banyak banget, dan istilahnya tuh banyak anak-anak muda yang justru meninggalkan sejarahnya. Iya, nggak tahu dan nggak tahu, dan iya. kita tuh pengen ngangkat itunya gitu loh, karena menurut gue cerita-cerita yang ada di Indonesia tuh keren-keren gitu loh. Lu bayangin tiba-tiba orang di sini tuh tahu-tahu di mana. Iya benar. Ajaib nggak, Coy? Ajaib. Nah, dari perjalanan Wulan di Teater Nusantara, nanti gue juga coba akan bahas di Teater Diri, tapi ini kita bahas pas event dulu. Jadi Event, oke. cerita-cerita sebelumnya dulu. Di Teater Nusantara kan mungkin ini fanbase-nya Teater Nusantara pasti banyak banget dan ngikutin perjalanan Teater Nusantara itu dari pertama Teater Nusantara Berdiri. melakukan pementasan itu memang lebih banyak coraknya itu corak Indonesia banget kan. Nah, itu yang akhirnya membentuk ketertarikan Wulan terhadap cerita Indonesia, atau memang sebelum masuk Teater Nusantara dan sebelum banyak konsumsi literasi tentang sejarah-sejarah, memang Wulan punya ketertarikan itu atau gimana? Justru Wulan, gue jadi suka nih cerita-cerita perempuan-perempuan, cerita-cerita sejarah Indonesia justru setelah terlibat di Nusantara, atau gimana? Sebenarnya tuh kalau memang soal yang istilahnya berbau kebudayaan, gue memang sudah suka dari dulu. Oke. Dari dulu emang gue udah suka. Terus ketika gue juga nggak tahu ya kenapa, gue pikir sih ini udah jalannya gitu loh. Iya. Gue akhirnya nemuin Bang Iyas, terus akhirnya gue masuk di komunitas, dan ternyata dia angkat naskahnya tuh naskah-naskah sejarah Iya, gitu. pas banget gitu, kayak ngerasa loh. ketemu nih ya. Gitu. Nggak yang istilahnya, oh gue milih ini karena memang ini ada sejarah-sejarah, enggak kayak gitu Enggak. juga. Justru ketika gue masuk di TN itu, ketika itu kayak keren lah ya kayak gitu. Gue makin anjing, ternyata keren juga ya cerita-cerita di sini gitu. Dan menurut gue karena memang kita kan istilahnya ngulik-ngulik sejarah, tokoh-tokoh sejarah yang ada di Indonesia, itu tuh kayak kok ada hal-hal yang istilahnya kok ini tidak sesuai dengan yang kita tahu ya gitu. Kenapa ya gitu. Terus ternyata aslinya kayak gini menurut pemahaman kita waktu itu, pemahaman kita. Terus di situ kayak ternyata memang orang-orang tuh istilahnya anak-anak muda dan orang lain tuh harus tahu gitu loh sejarahnya tuh sebenarnya kayak gini gitu loh. Kayak yang pas ketika Amangkurat itu kita kan tahu gitu loh, kalau seandainya menurut sejarah itu Amangkurat
raja yang istilahnya tuh menurut naskah ya, Iya. seperti itu. Gue tidak menyalahkan penulisnya, tidak, itu kan opini dia ya Iya. sebagai penulis. Cuman menurut kita memahami kalau memang dia tuh tidak Tidak seperti yang digambarkan di tidak naskah sekejam lah. itu Iya. gitu loh. Terus kita coba untuk ngasih tahu ke masyarakat kalau nggak kayak gini loh gitu loh. Dia punya they have something reason gitu loh. Dia melakukan itu gitu. Nah, sampai di situ sebenarnya yang mau gue tanyain lagi, dan mungkin nih Sobat Eterpedia juga mesti tahu bahwa Ulan dipanggil ke sini ya karena memang dia aktris banget coy, gila. Nah, 2019 FTJ di final. 18. 2019 pas lu menang itu loh. 2018. Oh, 2018 cuy. ya? Pas gue dapetin Sahoy gue menang. Oh itu ya Sahoy ya, Amangkurat. Nah itu mungkin ini bisa di-share pengalaman Ulan waktu itu ketika dapat peran Sahoy yang ya udah nggak bisa lu temuin lah Sahoy pada perempuan-perempuan Indonesia hari ini kan. Nah itu referensinya Ulan kejarnya kemana? Dan juga Teater Nusantara ini yang gue tahu ya sedikit itu memang punya tradisi untuk meriset bahkan sampai observasi ke tempat kejadiannya langsung. Kalau di naskah Amangkurat mungkin bisa sampai ke Tegal waktu itu, sampai ke pokoknya menelusuri jejak-jejak Amangkurat itu secara langsung untuk observasi riset. Nah itu bisa dibagi pengalamannya gimana menemukan referensi untuk memerankan Sahoy sampai akhirnya bisa dapat Best Supporting Actress di Jakarta Theater Festival tingkat final se-Jakarta, gila. Kalau Itu sih aktris parah sih. Itu udah lama banget. Itu aktris parah. Gue tahu karena penghargaan lu cuma itu. Kan ketutup pandemi, Wak. Iya. Itu bisa diceritain Ulan. Ini supaya menginspirasi terus juga bisa jadi contekan buat teman-teman aktris lain yang mau coba mendalami peran, terus juga lagi proses. Nah, itu bisa di-sharing silakan. Sebenarnya ketika dikasih, jadi balik ke diri gue dulu ya. Oke. Gue ini memang dari kecil itu bisa dibilang banyak maunya. Gue dari dulu pengen buat jadi tentara. Sedangkan nyokap gue nggak mau anaknya jadi istilahnya kayak aparat kayak gitu, dia nggak mau. Tapi kalau polisi wanita kan namanya polwan. Kalau Nggak tentara mau. wanita itu namanya apa sih? Makanya gue dari dulu tuh pengen buat jadi sniper. Pengen jadi sniper gue, Lu mah tentara. kebanyakan main game kan, pengen Ada jadi sniper. polisi, gue pengen kayak gitu. Tapi gue di satu sisi gue pengen jadi model, gue pengen jadi ini, pengen jadi itu. Jadi gue pikir kayak gue banyak maunya gitu loh. Tapi gue tidak bisa, istilahnya gue tidak bisa dapetin itu semua. Itu juga alasan kenapa gue masuk teater sebenarnya. Terus karena memang itu buat gue ketika gue dapet naskah Sahoy gitu loh. Di situ itu dia menggambarkan apa ya? Gue coba untuk narik rasanya sih. Gue jujur referensi soal Sahoy itu dia dikit banget, jarang. Dan gue tuh lebih ke, karena buat gue gini, ketika lu ngedapetin naskah, lu yakin nggak tokoh itu hidup? Karena kadang kita dapet tokoh tuh yang nggak ada itunya kan, bener. bukan dari sejarah gitu misalnya. Tapi lu yakin nggak kalau seandainya tokoh itu seperti itu? Yang gue lakukan adalah gue yang meyakinkan diri gue sendiri dulu. Gue baca naskahnya, gue baca referensi yang seadanya ketika itu. Gue coba untuk melihat setiap melihat setiap peristiwa yang mencoba untuk melihat peristiwa yang dialamin gitu loh. Kayak Sahoy ini kan dulu gue ngelihat dari dianya sih, dia dari dialognya dia. Oke. Yang pasti terus bagaimana hubungan dia ke tokoh-tokoh yang lain nih apa kayak gitu. Terus gue coba untuk gue lebih menarik ke rasanya ketika itu. Kayak misalnya dia disimpan gitu loh. Dia bener-bener kayak istilahnya lu dikurung untuk dari kecil lu dikurung nih. Untuk pas gede lu malah jadi selirnya raja gitu loh. Bagaimana kesepiannya dia, bagaimana sendiriannya dia. Terus ketika dia akhirnya dewasa, dia udah siap untuk menemani raja, nggak taunya dia jatuh cinta sama anaknya raja yang tidak boleh sama raja ketika itu. Gue coba untuk narik itu ke kehidupan gue sih. Dan gue meyakini setiap proses yang gue lakuin, gue yakin kalau gue untuk menuju ke situ. Gue meyakini apapun itu selama itu positif dan gue rasa ada kaitannya sama tokoh, gue akan yakin untuk melakukan itu. Siap. Dan ketika itu yang gue lakukan adalah gue nggak keluar ke rumah sama sekali. Oke, lu coba untuk menjadikan diri lu Sahoy yang seperti di naskah gitu, Seperti kesepian. Iya. Tapi buat gue nggak yang seperti di naskah juga sih, Kak.
Sorry. Gue mencoba untuk ya ini Ulan yang memerankan Sahowi, bukan Ulan yang ingin menjadi Sahowi gitu loh. Gitu. Jadi memang pada dasarnya itu kan ketika kita memerankan sesuatu, dasarnya itu memang yakin gak sih? Gitu. Lo harus yakin aja gitu. Lo meyakinkan penonton. Siap, mantep gitu. itu, cakep. Bagaimana caranya lo bisa meyakinkan ketika lo di atas panggung, lo lagi sakit nih, lagi berdarah-darah. Bagaimana lo meyakinkan penonton kalau seandainya lo memang ketika itu lagi sakit gitu. Oh dia sakit nih ngelihatnya aja kayak gitu. Makanya gue ketika itu, gue coba untuk membuka memori-memori gue yang bikin gue nggak enak gitu. Keluar dari zona nyaman gue gitu loh. Dan gue coba untuk memasukkan di kehidupan pribadi gue seperti apa kayak gitu. Dan kalau ditanya prosesnya bagaimana, anjing banget. Anjing banget. Itu benar-benar proses yang menurut gue menguras energi, tenaga, perasaan. Tapi waktu itu observasi dan risetnya sampai kemana aja tuh? Kalau observasi, sebenarnya observasi itu gue nggak observasi ke tempatnya kayak gitu, enggak. Karena memang justru setelah FTJ kita baru ke Tegal waktu itu ke makamnya Amangkurat. Yang gue lakukan adalah karena gue muslim gitu, gue sholat dan gue kirim doa ke dia. Gue minta istilahnya gue minta energinya dia untuk ke gue. Anjir. Gue juga nih. Iya bener, gue merinding sih. Mules apa gue? Tapi Sobat Theaterpedia khususnya buat teman-teman penonton yang memang lagi menjalani proses sebagai aktris ataupun yang pengen jadi aktris, tadi tuh tips dan triknya dari Best Supporting Actress, coy, gila. Yang penting adalah tadi kalau kata Wulan, lu meyakini peran lu untuk bisa dipercaya sama penonton. Nah, Wulan tadi coba pakai trik untuk mengeksplorasi perasaan si tokoh yang dimainkan. Terus juga ya hasilnya bisa kita lihat sama-sama, Best Supporting Actress. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ngomongin Wulan hari ini. Itu kan tadi kita ngomongin Wulan yang kemarin-kemarin. Nah, Wulan hari ini lagi proses apa nih? Lagi sibuk ngapain di teater ya? Iya. Kalau di teater sih ya latihan aja sih untuk FTJ. Vokal. Jadi hari ini sebenarnya kegiatan gue itu ya latihan aja sih. Latihan. Lagi proses naskah apa nih sekarang? Mau Kasih tahu? dong bocoran dong. Siapa tahu nanti bisa reservasi. Oke. Mau tahu? Mau tahu banget. Pantengin IG-nya Teater Diri ya. Theaterpedia juga dipantengin Iya, IG-nya. jangan lupa di subscribe, like, and share. Teater Diri nih IG-nya nih Teater Diri. Sibuk naskah apa jadinya sekarang? Lagi proses naskah apa sama Teater Diri? Insya Allah kita mau berangkat ke Aceh. Wih, mantap. Jadi gue tuh dari 2000 sebenarnya ketika Sahowi itu, ini ada nyangkut potnya. Ketika Sahowi itu gue mencari bukan referensi sih, bacaan-bacaan itu dari tokoh-tokoh perempuan hebat di Indonesia. Oke. Dan yang gue temuin adalah gue memang bukan tipe perempuan yang bukan pemikir sih ya. Gue istilahnya tuh tipenya gini. Ini sorry ya kalau salah ya. Cuma ini menurut nggak apa-apa kan menurut lu. Iya, menurut gue nih ya. Iya, nggak ada salah. Gue itu melihat tipe perempuan tuh dua. Apa tuh? Gue mau jadi R.A. Kartini atau gue mau jadi Cut Nyadin. R.A. Kartini. Dan gue tipe orang yang jadi Cut Nyadin perang, gue ikut perang. Gue tidak bisa yang perang cuma lewat pemikiran, gue nggak bisa karena gue tidak jago ngomong gitu loh. Tapi gue ketika lu perang, ayolah mati dah gitu. Gue jadi ngeri aja. Gitu. Gue lebih ke langsung ke turun gitu loh. Gue nggak bisa kalau seandainya cuma kayak bukan gue ini ya, tolong jangan salah sangka soal Ibu Kartini sama ini. Cuma memang gue tidak bisa bukan tidak bisa sih, gue lebih males, Gue bukan tipe orang yang, gue mikir keras nih, gue harus ada di sini, gue maunya gini-gini, gak bisa gue. Debat ngomong kayak gini gue gak bisa, tapi ketika lu perang, gue turun langsung. Dan itu akhirnya yang jadi runutan untuk proses di Teater Diri hari ini. Jadi naskahnya itu Cut Nyadin, makanya lu mau main ke Aceh. Mau main ke Aceh gua tahun ini. Doain ya. Banget. Makanya subscribe-nya yang banyak. Semangat. Gue asli lu merinding lo obrolannya lu. Ini soalnya yang diangkat tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh yang memang bagian dari Republik ini kan, apalagi namanya Teater di Republik Indonesia. Nah, cerita soal teater di Republik Indonesia. Awalnya kan ini Teater Nusantara, terus aktifnya juga di
di Jakarta Barat. Nah, ini mungkin pertanyaan ini yang juga menjadi pertanyaan banyak penonton Teaterpedia Gue rasa gue dijebak deh Mas. atau pelaku seni lainnya ya, khususnya yang kenal banget, kenal dekat sama Teater Nusantara, terus juga kenal dekat sama Bang Ayak gitu, sebagai Bang Ayak Hampura. Nah, apa sih alasannya yang akhirnya bikin teater diri? Mungkin Ulan bisa jawab, ini sepengetahuan Ulan aja. Akhirnya Teater Nusantara migrasi besar-besaran ke Jakarta Utara, terus akhirnya bikin teater baru namanya Teater di Republik Indonesia. Padahal komposisi pemainnya, sutradaranya, cita rasa pertunjukannya juga ya masih sama. Nah, apa? Bisa ceritain dong sedikit, bongkar dikit say. Sebenarnya kalau untuk intinya mah sudah apa ya? Yang jelas kita pengen coba hal yang baru. Oke. Dan kalau untuk yang lebih dalamnya itu cukup kita aja yang tahu. Aduh, jawabannya aman banget sih. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Itu rahasia dapur, Bobo Tidak bisa Boy. dibongkar, say. Nanti gue panggil Bang Ayak sini. Selanjutnya Bang Ayak ya kita wawancara, atau Teguh kayaknya. Tapi itu tadi teater diri lagi proses cutnya Din untuk pentas di Aceh. Tapi ikut event festival? Ikut festival. Ini sebenarnya untuk festival sih. Cuman terlepas festivalnya itu kan memang ya masih diperbincangkan gitu. Kita akan tetap pentas dan bawain itu. Insya Allah, doain ya say. Amin. Gue bakal support banget. Teaterpedia juga bakal support banget teman-teman yang masih punya semangat, masih punya gairah untuk pentas. Apapun eventnya. Nah, teater diri masih punya semangat untuk bisa pentas, semangat untuk Ulan ya. Harus. Nah, di proses kali ini Ulan perannya sebagai apa? Sebagai cutnya Din? Ngeri banget anjir, ini asli aktris parah sih. Lu bayangin aja gimana Cut Nyadin kan semua orang sudah punya stigmanya. Iya, sudah punya gambaran tentang Cut Nyadin masing-masing kepala ya. Nanti yang bakal jadi penonton lu pasti dari rumah tuh dia udah punya gambaran tentang Cut Nyadin itu seperti apa, tokohnya seperti apa. Nah, itu kira-kira mengganggu Ulan atau justru itu karena lu suka tantangan, justru itu malah jadi memecut Ulan untuk lebih mantap lagi mainin peran Cut Nyadin? Justru ketika memutuskan untuk main Cut Nyadin, gue kayak agak sedikit ragu, cuma kayak gue bisa anjir kayak gitu. Karena gue pengen perempuan itu punya power gitu loh. Kayak kita nggak bisa apa ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan gitu, karena memang ada perempuan-perempuan yang istilahnya terlihat lemah gitu loh. Karena menurut gue perempuan itu ketika dia kuat, dia tuh bukan kuat di fisik, tapi kuat di dalamannya. Dalamannya kuat gimana sih itu? Perasaannya peka, lebih peka. Dia lebih kaya akan apa ya? Dia akan batinnya dia tuh menurut gue lebih peka perempuan. Nah. Dan ketika Iya, siap, lanjut. Ketika dapet Cut Nyadin ini, gue sebagai perempuan, kadang tuh kalau ngeliat perempuan zaman sekarang tuh agak miris sih, Sa. Dia tuh pengen banget justru terlihat lemah di hadapan orang. Banyak yang kayak gitu ya, memang istilahnya tidak semua, tapi tuh ada beberapa yang justru lo menunjukkan kekuatan lo, tapi dengan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Dan ketika gue dapet peran ini, gue mencoba untuk menjadikan gue tidak akan bisa menjadi sehebat beliau gitu. Tapi gue ingin spiritnya dia tuh masuk ke gue, biar gue bisa nyampein ke perempuan apa yang pandangan dia tuh, pengen perempuan tuh seperti ini loh sebenarnya kayak gitu. Gue pengen ngasih tahu ke semuanya kalau kita tuh sebagai perempuan tidak bisa untuk apa ya? Bukan, kita sebagai perempuan itu harus bisa mendapatkan spiritnya dia gitu loh. Seenggaknya tuh kita bisa ngikutin jejaknya dia deh gitu, nggak yang istilahnya takut ataupun ngerasa lemah gitu, enggak buat gua. Dan gua pengen perempuan itu kayak gitu sebenarnya. Siap. Jadi lewat naskah Cut Nyadin ini lu pengen menyampaikan hal-hal itu tadi buat perempuan ya. Nah, naskahnya itu bikinan siapa sih Cut Nyadin? Judul naskahnya Cut Nyadin. Jadi Cut Nyadin ini tuh bukan terinspirasi di apa ya bahasanya itu, kalau diadaptasi dari filmnya Eros Jarot yang Cut Nyadin juga waktu itu sekitar tahun berapa ya waktu itu gue lupa deh.
Ada filmnya Cut Nyadin di YouTube juga ada kalau memang ada yang mau nonton. Oke, jadi ini Diadaptasi dari naskah itu. Gitu. Oke, jadi Karena yang bikin memang teater diri sendiri. Iya, teater diri. Tapi diadaptasinya dari naskah filmnya Cut Nyadin Eros Jarot. Gitu. Oke, itu menarik banget nanti pasti dan pasti bakal kalau gue sih pasti bakal nonton sih Cut Nyadin itu. Janji ya? Janji gue, karena gue ya kalau gue itu pribadi gue itu mengikuti perjalanan teater Nusantara dari pertunjukan pertama dari yang main masih rame banyak cowok masih kan. Masih ciwi-ciwi ya Anda ya? Masih banyak yang main tuh cowok-cowok semua. Nah itu mungkin yang pada akhirnya tadi lo cerita soal gue pengen punya aktris nih. Nah itu karena dari dulu kan teater Nusantara batangan semua. Iya, apa tuh? Sampai pada mungkin puncaknya ya ini teater diri terus berani mainin naskah Cut Nyadin dengan ini nih aktrisnya yang dipercaya jadi peran utama. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, amin. Sekarang kita masuk ke sesi challenge. Apa tuh? Jadi tantangannya adalah karena ini adalah best supporting aktris. Jadi aduh, takut. Gue inget satu adegan dan itu adegan favorit gue banget itu ketika pas Sahoy ditusuk sama Adipati Dolken apa Adipati apa sih namanya si perannya waktu itu? Adipati Anom. Adipati iya. Dolken udah kesini dong Bapak Arsa. Aduh, gue kadang suka ingetnya Adipati Dolken karena tadi habis ngaca begitu, jadi inget jauh Adipati gitu ya? Dolken gitu. Jauh, keren jauh. Adipati Anom, iya Adipati lupa. Jadi pas lu ditusuk sama Adipati Anom itu kan ada sempet satu dialog yang lu baca dan itu, aduh gila itu sih keren banget adegannya dan pas diambil gambarnya itu juga keren banget. Nah itu bisa dialognya dong, coba didialogin lagi di challenge ini. Siap ya, tunggu ya. Oke, Sobat Teaterpedia, fokus kamera, roll, action. Aku belum mau mati. Tita. Aku belum mau mati. Tapi mungkin aku yang menang. Segedot. Ma beliin Kris, Ma beliin Kris. Wah itu, langsung berkaca-kaca lagi loh saya. Aku belum mau mati. Itu memang kalau buat gue ya itu yang paling memorable dari pertunjukan Amangkurat ya. Nah, soal memorable sepanjang perjalanan karir Wulan di atas panggung teater maupun di luar panggung teater, pas berproses gitu ya. Hal apa sih yang paling memorable, yang paling berkesan banget buat Wulan? Aduh, gue tuh orangnya cengeng, Ca, sebenarnya. Gimana sih Cut Nyadin nggak boleh cengengin ntar aja, off the record. Yang paling memorable, semuanya sih memorable banget. Pasti. Berkesan banget. Pasti kalau di teater sih semua berkesan. Cuman yang paling berkesan itu ketika gue berproses Sahoy sih. Oke. Sebenarnya dari pergantian Sobrat ke Sahoy itu bener-bener kayak sedep lah prosesnya. Kayak istilahnya, gue bener-bener bahasa lebaynya itu kan ada efek naskah ya, Iya, Wak. siap. Ada efek naskah. Nah, ketika itu gue bener-bener merasakan, istilahnya kok entah gue yang menarik itu ke kehidupan gue pribadi atau enggak, cuman gue ngerasa kayak, kok ini sama ya kayak gue gitu loh. Gue merasakan apa yang si tokoh ini rasakan gitu loh. Oke. Dari yang istilahnya dibohongin, terus gue istilahnya kayak gue tidak bisa kemana-mana gitu loh. Gue bener-bener di rumah ketika itu. Terus gue ngerasa ada problem di keluarga gue waktu itu sama bokap. Terus gue ada masalah dengan pribadi gitu. Dan itu tuh bener-bener ketika itu, percaya atau enggak, ketika gue dapet ketika gue pas final itu, gue sama sekali tidak yakin kalau gue menang. Gue nggak expect menang lah pokoknya. Gue menang pokoknya. Jadi karena gue ngerasa gue mainnya jelek banget, sumpah. Itu adegan gue cuma dapat satu adegan ketika itu. Ketika Amangkurat gue cuma dapat satu adegan. Dan adegannya
nggak yang istilahnya banyak gaya, banyak Iya. gerakan, enggak, gue cuma jalan ke depan, dialog, brek, terus gue jatuh, gue berdiri lagi, set, udah gitu doang gitu loh. Dan gue tidak expect gue bakal menang gitu sama sekali, karena gue ngerasa gue main tuh jelek. Bahkan setelah gue pentas ketika itu final, gue masih yang lain tuh kayak kayak oh iya, euforianya gitu dapat Oke. after show gitu. Cuman ketika itu gue kayak anjir, gue malu-maluin Bang Ayak, gue kayak gitu. Gue sumpah, gue sampai berpikir gue malu-maluin Bang Ayak. Gue di belakang panggung tuh gue nangis karena gue malu-maluin, gue jelek, gue nggak pantas kayak gitu. Gue sampai berpikir ketika itu, kayaknya gue emang kagak pantas, gue kagak bisa ada di teater ketika itu. Gue bener-bener ingin, terlepas dari memang masalah pribadi gue ya, gue kayaknya nggak bisa lagi nih di teater waktu itu. Gue berpikir kayak gitu. Terus dan setelah itu pun, setelah final sampai pengumuman, gue sama sekali nggak keluar rumah. Gue karena gue malu sama diri gue sendiri, gue malu banget. Akhirnya ketika final, gue ingat aja, kita itu duduk 1, 2, 3 waktu itu dari depan. Di agak sebelah kanan sih kalau nggak salah, agak di wing kanan ketika itu, di teater besar ya kalau nggak salah. Apa luas? Itulah pokoknya. Iya. Sini sebelah sini gua itu Teguh, sebelah sini itu gua Abi. Ketika gue malu banget untuk datang. Gue malu banget untuk gitu karena gue terngiang-ngiang omongannya Bang Ayak, tau gak lu, gue nggak punya aktris kayak gitu. Gue bener-bener kayak gue malu-maluin gitu. Karena pas FTJB pengumuman itu gue di mobil, waktu itu gue bawa mobil, terus sebelah gue Bang Ayak, kita pulang niatnya mau ke Sanggar waktu itu. Terus Bang Ayak ngomong, ya kayaknya gue belum punya aktris nih kayak gitu. Itu kan kayak gue tahu hasilnya, gue tambah nyesek kan kayak gitu. Gue udah ngelakuin ini loh, tapi gue belum dapet. Gue ngomong, gue nyeletuk sama dia, insya Allah tahun depan Bang, gue ngomong kayak gitu. Insya Allah tahun depan Bang gitu. Sebenarnya gue nyesek, tapi gue harus ngomongnya tuh kayak stay cool aja gitu. Gue kan anaknya nggak mau terlihat lemah ya Wak. Terus kayak tahun depan ya Bang kayak gitu. Terus belakang gue tuh ada Abi, Halim. Dia tahun depan masih ada final kayak gitu. Dan karena gue tidak merasa gue bermain dengan baik ketika itu. Dan di final pun gue ketika pengumuman gue malu datang, gue malu banget. Sumpah, gue sampai gue duduk aja tuh ketika pertunjukan kan ada istilahnya tuh pertunjukan ketika itu siapa ya yang pengisi acara lah gitu. Oke, iya. Gue nonton santai. Ketika pengumuman waktu itu yang pertama langsung best supporting pertama tuh aktris dulu kalau nggak salah. Aktris tuh gue langsung kan bangku itunya penontonnya tuh segini ya. Ini misalnya segini ya, iya senderannya ya, senderan tuh gue saking malunya gue sampai begini biar nggak kelihatan dari belakangnya. Sumpah gue kagak bohong, gue kayak gini aja. Sebelah gue Teguh kan kayak, lu kenapa? Dinginan gue kayak gitu, gue malu. Terus sebutin kan bla 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 bla. Oh enggak nih gitu. Gue masih itu pas itunya maju itu gue masih gini aja. Terus ketika ada pengisi acara lagi, gue baru duduk santai lagi. Itu gue nunduk aja kayak gini. Karena gue benar-benar malu, karena gue ngerasa gue nggak main tuh jelek banget. Gue malu, gue dalam pikiran gue malu-maluin Bang Ayak. Sampai akhirnya masuk ke kategori ini, dia pembacaan untuk pemenang kategori aktris pembantu terbaik. Itu gue turun lagi. Demi Tuhan, gue turun lagi begini sampai ini kepala gue tuh sama hilang, kayak pokoknya nggak kelihatan gitu. Terus Teguh kayak yang cuma kayak gitu. Terus jadi kan ketika itu dipanggil jadi tuh ketika lu nominasi lu kan di record kan. Terus lu ucapin dialog lu. Terus gue tuh bener-bener gue ngerasa gue nggak malu, aduh gue takut nih kayak gitu. Gue malu sama Bang Ayak gitu, gue malu sama diri gue malu sama Bang Ayak, gue malu sama yang lain gitu. Karena menurut gue mereka udah bantuin gue nih, tapi gue jelek gitu loh mainnya. Itu gue sampai turun gitu, dan ternyata gue itu dipanggil nomor 2, urutan kedua. Oke, di nominasinya ya. Iya. Terus ini dari teater ini nih. Terus Fitri Wulandari dari Teater Nusantara. Fitri Wulandari sebagai Sahoy Teater Nusantara. Gue cuma kayak itu Abi sama Teguh tuh kayak gitu. Gue tuh bener-bener gue kayak anjing. Gue tuh lupa kalau harus berdiri dan ngomong gitu kan. Terus
sama Abi tuh langsung kayak disuruh berdiri gitu. Gue berdiri. Terus kayak dialog gua apaan ya? Kayak gitu. Dialog gua apa anjir ya? Blank tuh ya. Blank banget gua. Kayak dialog gua apa ya? Oh iya. Gue tadinya tuh gue pengen ngomong, kan ada sebelum dia jatuh itu ada dialog, aku disimpan untuk menunggu waktu dimakan seperti buah cempedak. Raja mengatakan aku cantik, maka aku disimpan untuk menunggu waktu yang tepat untuk dimakan seperti buah cempedak. Gue pengen ngomong itu. Lo tahu yang gue ngomongin apa? Apa? Raja mengatakan aku cantik. Udah gitu dong. Terus kayak udah duduk ah. Aduh, gue tambah kayak gue tidak mau berharap ketika itu karena gue takut gue istilahnya ya dimainin sama harapan lah gitu kan. Di PHP-in gue kagak mau. Akhirnya gue setelah ngomong itu gue turun lagi. Kayak gitu gue nggak mungkin menang. Udah jangan berharap, lu nggak mungkin menang. Lu main jelek. Terus pas disebut tuh gue kayak lemes, bener-bener lemes banget kayak the best supporting actress ketika itu. Fitri Wulandari sebagai Sahoy gitu. Itu yang kanan kiri gue yang udah euforia, gue yang kayak Lu masih bengong gitu. salah sebut kali nggak sih orang ini? Salah sebut nggak nih suaranya? Jadi dan ada yang lucu, gue sampai lu bayangin ini kan ada kaca, gue lompatin itu kaca. Jadi gue bukannya gue dari samping terus kan kesana dikit ada bolongan kan? Itu kagak, gue lompat begitu kayak anak kampung tuh ada pagar, gue naik begitu. Saking itunya pas nyampe sana di atas aja tuh gue dapet gitu. Dan kebetulan yang ngasih piala dan piagam itu dosen gue, Wak. Almarhum Pak Budi Sobar, dosen gue ketika itu. Terus ketika gue berdiri di atas panggung, dia ngasih, kamu mahasiswa saya ya. Terus ini siapa sih nih orang gitu, gue belum sadar. Ini siapa sih nih orang kayak gitu. Dan itu gue ngerasa setelah itu ternyata gue goblok banget. Dan itu jadi momen yang paling memorable tuh ya. Paling memorable. Terus kan udah itu di samping lu dong, samping panggung. Itu kan lu tahu sendiri AC-nya dinginnya minta ampun. Parah sih. Gue pakai baju kaos segini. Itu gue pengen Itu dingin kedinginan atau dingin karena lu masih nggak percaya lu? Dua-duanya lah. Gitu, gue kayak gitu. Udah gitu yang gue masih ada rasa malu kan. Itu ketika gue keluar, ya emang ada yang istilahnya tuh menyupport Teater Nusantara ketika itu orang-orang itu tuh kayak wah ya cantik. Sekarang kalau ada yang waktu itu siapa ya kalau nggak salah tuh Abimanyu, gue inget dia ngomong, dia teriak-teriak. Kita kan ada ini kayak prasmanan kan. Nah anak-anak tuh mau makan lah ketika itu. Terus ketika itu dia udah ngambil dan lagi makan, terus tiba-tiba ngeliat gue keluar sama yang lain, ya, weh sekarang kalau ada yang bilang lu jelek bilang sama gue. Gue kan kayak aduh anjir gue malu gitu karena gue ngerasa gue mainnya jelek gitu. Dan gue juga ngerasa sampai sekarang gue tidak bermain bagus gitu, belum. Aktris parah sih ini sih. Aktris. Tapi Lan, ngomong-ngomong soal tadi pas proses itu kan lu sempat ada juga masalah sama bokap. Nah, hari ini bokap lu ulang tahun. Iya, bokap gue ulang tahun. Ini 4 Juni. Wis, mantep banget dong. Kalau ada yang nanya, ini tanggal berapa ini 4 Juni say? Ini 4 Juni bokapnya Ulan ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tapi bokap lu nonton YouTube gak? Nanti lu mesti harus tunjukin. Harus bokap nonton. gua, lu tahu nggak? Pas gue wisuda itu kan dibagiin kaset kan ada yang record kan fotonya. Itu di mobil dia tuh muternya itu mulu sampai bosan. Udah sia ya Allah. Anak itu tidak terlihat, ngerti nggak? Itu kan ribuan kan yang gue wisuda. Lu anak lu cuma set gitu doang, ngerti nggak? Itu dilihatnya ya Tuhan, gue bilang. Apalagi yang tadi gue ngomong kan, kemarin sih gue ngomong mau ada podcast di kebetulan dekat rumah gue, Wak. Terus di sini di jalan sini ya. Oh ya udah deket, tentang apa? Tentang teater. Gue ngomong kayak gitu, tentang teater. Oh ya udah. Emang kakak di teater tuh bagus mainnya? Enggak sih. Kayak gitu bapak gue. Emang kakak di teater jadi apa sih gitu? Emang bagus mainnya? Terus gue dengan polosnya, nggak tahu sih, mungkin yang lain tuh bayar ya. Ulan tuh tidak, Ulan ngomong gitu. Terus juga, ya kan anak ayah nggak jelek-jelek banget lah di kamera ya gitu kan. Lumayan lah yang untuk nambah-nambahin subscriber. Iya, gitu. Ayah jangan gitu dong, ayah harus disupport terus. Tapi keraguan-keraguan ayah kan akhirnya bisa dibayar kontan sama Ulan dengan prestasi. Nah, lu salah. Gue sampai detik ini nggak boleh main teater. Masa? Demi serius? Tuhan, gue nggak boleh. Kenapa nggak boleh main teater? Karena
gue tuh gue bukan dari keluarga seni, Sa. Oke. Bokap gue tuh tahu kan, yang ya lu udah gede, lu harus kerja yang di kantor, yang dapat apa namanya, lu dapat apa ya, jabatan kayak gitu. Bokap gue tuh orang yang kayak gitu. Dan Oke, sedangkan siap. dia ngelihat seperti yang kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, setiap peran yang gue main tuh memang agak apa ya, dibilang agak tidak sayang badan ya iya gitu. Gue memang tipe orang yang kayak ya udah sih gitu, ketika di atas panggung gue mau kata gue pakai baju tank top doang ya udah gitu ya. Iya, total lah ya. Sedangkan bokap gue tuh yang agamis banget gitu loh, keluarga gue tuh agamis banget, dan buat dia istilahnya kan adegan-adegan selama ini tuh gue dapetnya itu kebetulan kayak istilahnya dipeluk lah atau deket lah sama lawan main gue ketika tuh, dan bokap gue tuh nggak mau, dan dia berpikir lu udah kelar nih kuliah, lu harus kerja yang bener segala macem, teater apa sih gitu, dia nggak tahu kayak gitu. Makanya gue tuh selalu ngomong sama dia, ayah tuh nggak tahu apa Ulan tuh kalau di luar tuh soal teater Ulan tuh berprestasi, Ulan tuh terkenal, padahal mah kagak juga. Iyalah, berprestasi lah. Itu akhirnya yang menyebabkan Ulan bisa diundang di sini. Nggak sembarangan orang bisa diundang di konten Dialog Gue Teaterpedia. Aktris parah coy, gila. Bisa sekali Bapak Arsa. Tapi apapun itu semangat untuk Ulan, Ya, terus sukses pasti. untuk pementasannya, Amin. sukses Thank you, untuk thank you. untuk kerjaannya. Sekarang kita udah ada di penghujung acara. Aduh, saya masih mau ngobrol banyak. Masih mau ngobrol banyak, nanti biar nggak di-record aja ngobrolnya. Banyak hal-hal yang dirahasiain soalnya, dibongkarnya susah, Say. Tapi apapun itu, terima kasih buat Sobat Teaterpedia yang udah mau dengerin kita ngebacot, ngobrolnya juga nggak tahu ya ngobrol tentang apaan. Apa aja lah, namanya juga Dialog Gue. Konten ngobrol apa aja dengan pelaku seni. Konten Dialog Gue ini bisa disaksiin di channel YouTube-nya Teaterpedia. Terus potongan-potongannya bisa di Instagramnya Teaterpedia @teaterpedia nih di sini nih. Jangan lupa untuk di-follow juga Instagramnya Ulan. Silakan promo untuk sosmednya dong. Aduh. Instagram Kalau untuk Instagram aku follow ya. Iya. Fitri Wulandariri. Fitri Wulandariri. Terus ada lagi yang lain yang mau di Facebook Fitri Facebook? Wulandari. Oke. Gue cuma punya 2 sosial media itu aja. Oke, terima kasih Ulan atas waktunya. Sama-sama. Sukses Thank you terus. juga. Terima kasih Sukses juga buat buat Teaterpedia. Sobat Teaterpedia. Nanti begitu gue bilang, "Shh," kita sama-sama bilang Teaterpedia. Gitu ya? Iya. Oke ya. Terima kasih Sobat Teaterpedia yang sudah menyaksikan konten Dialog Gue pada kesempatan kali ini bersama aktris parah Fitri Wulandari dari Teater Diri. Kita ketemu lagi di konten Dialog Gue yang selanjutnya. Persembahan dari Teaterpedia. Kita ketemu lagi di konten Dialog Gue yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa. Teaterpedia.